Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang uji asumsi klasik dari materi pertemuan kelima. Sebelum menjelaskan, perkenalkan nama saya Fatir Rizky Ramadan. Nama saya Muhammad Zidan. Nama saya Muhammad Ramzi Jadi Miftah. Ya, materi pertama akan saya bacakan, yaitu tentang asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik atau uji statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS. OLS ini merupakan salah satu metode dalam analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Analisis regresi juga tidak dapat dielakkan. Ada beberapa jenis-jenis uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua ada uji multikoliniaritas. Yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Yang keempat ada uji autopolaritas. Ya, yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas ini adalah uji untuk melihat apakah nilai residu terdistribusi normal ataukah tidak. Ya, selanjutnya cara-cara uji normalitas. Ada beberapa cara. Cara yang pertama dengan menggunakan uji histogram, yang kedua dengan uji p-plot. Ya, uji yang pertama dalam uji normalitas ini ada uji histogram, yaitu uji yang digunakan untuk melihat apakah residual. Uji yang kedua dalam uji normalitas ini ada uji p-plot. Uji p-plot ini adalah metode grafik yang digunakan untuk menilai apakah data atau residual dalam model regresi berdistribusi normal dengan cara membandingkan probabilitas kumulatif data sampel dengan probabilitas kebaca. Selanjutnya itu ada uji chi-square. Penjelasan uji chi-square, uji chi-square X adalah metode uji yang digunakan untuk mengetahui hubungan perbedaan atau kesesuaian antara data kategori dengan nominal atau ordinal dengan membandingkan frekuensi yang diamati dan frekuensi yang diharapkan. Ada juga uji chi-square. Penjelasan uji chi-square. Ada juga skewness count. Penjelaskan skewness count adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengetahui arah tingkat kedidaksimetrian distribusi data terhadap nilai rata-rata skewness. Biasanya digunakan sebagai indikator awal dan uji normalitas bersama dengan kurtosis. Uji kurtosis. Penjelasan uji kurtosis ini adalah pengujian statistik yang digunakan untuk mengetahui tingkat keruncingan puncak dan ketebalan ekor distribusi data dibandingkan dengan distribusi normal. Uji ini sering digunakan sebagai indikator tambahan dalam uji normalitas. Uji Kolmogorov-Smirnov. Penjelasan uji Kolmogorov-Smirnov adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data atau residual dalam suatu penelitian berdistribusi normal atau tidak dengan cara membandingkan distribusi sampel dengan distribusi teoritis. Contoh uji Kolmogorov-Smirnov. Penjelasan uji Kolmogorov-Smirnov ini adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data atau residual dalam suatu penelitian distribusi normal atau tidak dengan cara membandingkan distribusi data sampel dengan distribusi teoritis. Materi selanjutnya itu jenis-jenis uji asumsi klasik. Uji multikoliniaritas, yaitu uji multikoliniaritas dirancang untuk menentukan apakah ada korelasi yang tinggi antara variabel independen dalam model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi antara variabel independen, hubungan antara variabel independen dari variabel independen terganggu. Yang kedua itu uji heteroskedastisitas, yaitu dalam uji heteroskedastisitas diperiksa apakah ada perbedaan yang tidak sama antara satu residu dan pengamatan lain.
Salah satu model regresi yaitu yang memenuhi persyaratan adalah bahwa ada kesamaan dalam varians antara residu dari suatu pengamatan dan lainnya yang disebut homoskedasticity. Selanjutnya itu uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya yang disebut T-1. Secara sederhana, analisis regresi terdiri dari menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sehingga tidak boleh ada korelasi antara pengamatan dan data observasi sebelumnya. Selanjutnya uji linearitas. Uji linearitas dipergunakan untuk melihat apakah model yang dibangun mempunyai hubungan linear atau tidak. Tes ini jarang digunakan dalam beberapa studi karena model biasanya dibangun atas dasar studi teoritis bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen adalah linear. Jenis uji asumsi klasik pada regresi linear. Yang pertama, uji asumsi klasik pada regresi linear berganda. Asumsi klasik pada regresi linear sederhana antara lain 1. Data interval atau rasio, 2. Linearitas, 3. Normalitas, 4. Heteroskedasitas, 5. Outlier, 6. Autorelasi hanya untuk Anda time series atau runtut waktu. 2. Uji asumsi klasik pada regresi linear berganda. Asumsi klasik pada regresi linear berganda antara lain 1. Data interval atau rasio, 2. Linearitas, 3. Normalitas, 4. Heteroskedalitas, 5. Outlier, 6. Multiniator, 7. Autorelasi atau hanya untuk data time series atau runtut waktu. Perbedaan uji asumsi klasik linear sederhana dan berganda. Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat jelas bahwa asumsi klasik antara regresi linear sederhana dan berganda hampir sama. Letak perbedaannya hanya pada uji multikolinearitas, di mana syarat tersebut hanya untuk regresi linear berganda. Kesimpulan, uji asumsi klasik merupakan serangkaian pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi linear berganda berbasis ordinary least square memenuhi persyaratan statistik yang diperlukan. Uji ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterodositas, dan uji autokorelasi. Pemenuhan asumsi klasik sangat penting karena akan mempengaruhi keakuratan dan kedalaman hasil estimasi regresi. Apabila seluruh asumsi klasik terpenuhi, maka model regresi dapat dikatakan layak digunakan untuk analisis dan penarikan kesimpulan. Sebaliknya, jika terdapat pelanggaran terhadap salah satu asumsi, maka hasil regresi berpotensi menjadi bias atau tidak efisien. Oleh karena itu, uji asumsi klasik berperan penting dalam menjamin bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel independen dapat dijelaskan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam penelitian. Demikian saja hasil diskusi kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.